Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Siswa Inspirasi, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyajikan sebuah teks eksplanasi. Indikator pembelajarannya adalah kita akan membuat kerangka teks eksplanasi dan mencoba mengembangkan teks eksplanasi dengan menggunakan pola-pola tertentu. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Tentunya teks eksplanasi bukanlah hal yang asing. Kita telah belajar kemarin tentang apa sih sebenarnya teks eksplanasi, bagaimana strukturnya, dan bagaimana menyimpulkan isi dari strukturnya. Ini adalah materi lanjutan, jadi bukan sesuatu yang susah untuk kalian pelajari. Kalian tentunya sudah memahami bagaimana struktur, bagaimana kebahasaannya, bagaimana menyimpulkan, dan seterusnya. Baiklah, untuk menyajikan atau membuat teks eksplanasi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan tema atau ide. Tema teks eksplanasi untuk kali ini kita fokuskan pada fenomena-fenomena alam. Banyak sekali fenomena alam yang bisa kita angkat menjadi teks eksplanasi, seperti tentang banjir, angin topan, tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan, kebakaran rumah, ataupun yang lain. Kalian boleh pilih salah satu di antaranya. Kalau sudah ketemu, sudah mantap dengan salah satu tema, lalu buatlah kerangka ceritanya, kerangka teks eksplanasinya. Ingat, untuk membuat kerangka, kita harus mengacu pada strukturnya. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum. Di pernyataan umum atau general statement ini, kalian harus menyampaikan tentang identifikasi dari fenomena alam yang akan kalian sampaikan atau akan kalian tulis dalam teks eksplanasinya. Ini jawaban pertanyaan secara umum. Apa misalnya? Sebagai contoh, kalian akan menyampaikan tentang banjir. Maka kalian akan jelaskan dulu di pernyataan umum tentang apa itu banjir. Selanjutnya setelah pernyataan umum, bagian struktur kedua adalah rangkaian argumen. Serangkaian argumen ini paling tidak berisi tentang mengapa fenomena itu bisa terjadi. Dan jelaskan pula bagaimana proses fenomena tersebut terjadi. Kalau kita kaitkan dengan tema, misal tadi kita memilih tema banjir, maka kalian harus menjelaskan tentang mengapa banjir itu terjadi. Berarti terkait dengan apa? Terkait dengan sebab-sebabnya, penyebab-penyebab dari banjir. Kemudian bagaimana prosesnya, proses terjadinya banjir dari awal sampai akhir. Setelah rangkaian argumen, maka di bagian akhir, strukturnya di kerangka cerita yang harus ada adalah konklusi atau simpulan. Di bagian simpulan atau konklusi, kita harus menyampaikan tentang hal-hal inti, poin-poin atau hal-hal penting dari apa yang telah kita sampaikan. Di situ pula kita harus menyampaikan tentang saran atau tanggapan kita terhadap fenomena yang disampaikan. Nah, setelah dua langkah tersebut, yaitu menentukan tema, kemudian membuat kerangka, maka yang ketiga adalah mencari informasi. Informasi terkait dengan isi kerangka yang telah kita tentukan. Dengan demikian, argumen yang kita sampaikan adalah argumen yang faktual dan logis. Bukan hanya pendapat-pendapat kita argumennya, tetapi argumen yang didasarkan pada
sebuah pengetahuan yang sifatnya adalah umum berdasarkan teori. Bagaimana kita mencari argumen itu, mencari sumber informasinya? Kita bisa mencari informasi tersebut dengan banyak membaca buku yang terkait dengan ide yang kita sampaikan atau tema yang kita sampaikan, atau dengan browsing di internet. Bisa kan browsing? Ya. Setelah kita browsing, informasinya kita kumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks eksplanasi yang utuh. Untuk mengembangkan teks eksplanasi berdasarkan kerangka, kita bisa menggunakan dua pola. Yang pertama adalah pola kronologis. Pola kronologis adalah pola yang didasarkan pada urutan waktu kejadian. Maka pada bagian rangkaian argumen, kalau kita ingin menggunakan pola kronologis dalam pengembangan teks eksplanasi kita, maka urutkan dari urutan waktu kejadiannya. Secara kronologis, urutan waktunya dari awal sampai akhir. Dari mulai awal hujan mungkin penyebabnya, kemudian sungai meluap, dan seterusnya. Atau kita juga bisa menggunakan pola kedua, yaitu pola kausalitas. Pola kausalitas atau pola sebab akibat dikembangkan dengan mengedepankan sebab-sebab, ya, mengawali pembicaraan, mengawali argumen dengan sebab-sebab terjadinya, kemudian mengakhirinya dengan akibat yang terjadi. Pilihan pola-pola tersebut tergantung pada kepentingan dari tema yang ingin kita sampaikan. Jika kita ingin mengajak orang-orang untuk mencegah atau menjaga lingkungan, maka lebih bagus dikembangkan dengan menggunakan pola sebab akibat. Kenapa? Karena pembaca akan lebih intensif, akan lebih menyadari jika kita menjelaskan sebab-sebab dan juga akibatnya lebih detail. Sehingga diharapkan pembaca teks eksplanasi kita lebih menyadari bahwa menjaga lingkungan itu penting. Namun, jika kita bertujuan untuk menyampaikan informasi yang tentunya kita tidak bisa banyak berbuat, maka lebih bagus disampaikan dengan menggunakan pola kronologis. Contohnya bagaimana? Contoh, kalau temanya adalah banjir, banjir ini bisa disebabkan oleh ketidakdisiplinan manusia, maka akan lebih bagus dikembangkan dengan pola kausalitas atau sebab akibat. Namun kita akan menjelaskan tentang atau menyampaikan tentang tsunami, gempa bumi, gunung meletus yang orang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang akan terjadi dengan gempa, dengan tsunami, dengan gunung meletus, maka akan lebih bagus dikembangkan dengan menggunakan pola kronologis agar orang tahu bahwa kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, maka kemungkinannya akan terjadi gempa bumi atau akan terjadi gunung meletus atau akan terjadi tsunami. Demikian saja penjelasan saya tentang bagaimana menyajikan teks eksplanasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika di antara kalian masih bingung terhadap bagaimana mengembangkan teks eksplanasi berdasarkan kerangka, maka boleh tanyakan pada Bapak Ibu guru kalian di sekolah, atau boleh juga bertanya pada saya dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe, maka klik tombol subscribe. Subscribe itu gratis. Dengan demikian, jika kalian subscribe channel saya, maka jika saya mengunggah video-video pembelajaran yang lain, kalian akan mendapat pemberitahuan. Jangan lupa like jika kalian suka. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman kalian dengan klik bagi atau share. Semoga bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.